revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bilang bahwa ini bukti di antara bukti bahwa PKI sedang bangkit lagi di negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Oke sobat subscriber semua, kali ini aku membahas sosok Presiden Soekarno. Beliau dijuluki sebagai putra sang fajar dan mendapat julukan sebagai Bapak Proklamator dan juga Founding Father. Dalam hal ini, beliau salah satu penggagas Pancasila. Beliau juga menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sangat luar biasa yang pernah digali dari angannya dan juga kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Kita lihat videonya bersama-sama ini. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara yang sangat luar biasa dan juga sangat dahsyat sekali. Bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi yang sangat dinamis. Lantas pertanyaannya, bagaimana penerapan ideologi Pancasila yang sangat dinamis tersebut? Simak videonya sebagai berikut. Yus. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini suatu masyarakat sosialistis. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa komnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti nas, aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak.
Ya, beliau menyampaikan bahwa penerapan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan salah satu ideologi pemersatu bangsa tanpa melihat sebuah perbedaan manapun. Beliau juga menggagas perbedaan tiga pilar atau tiga dasar yang disebut Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Namun perlu diketahui bahwa komunis yang dimaksud oleh Presiden Soekarno bukanlah komunis yang kita kenal di negara Cina maupun negara Uni Soviet, tetapi komunis yang dimaksud adalah sosialisme, di mana dasar perjuangannya adalah keadilan sosial yang juga bagian dari sebuah pemikiran Karl Marx. Dan beliau juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada seseorang yang mengaku dirinya Pancasilais namun anti agama. Jangan sampai ada yang menyatakan bahwa dirinya Pancasilais tetapi anti komunis. Dan juga jangan sampai ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Pancasilais tetapi tidak mengakui adanya nasionalis. Tetapi menurut Presiden Soekarno dalam pidatonya tadi bahwa Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu bangsa, di mana kita tidak melihat hal tersebut, semua dijalankan secara sesama dan juga sesuai dengan profesinya masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Tetapi hari ini dan juga isu-isu yang disampaikan seperti apa yang disampaikan Presiden Soekarno tersebut, bahwasannya banyak sekali oknum-oknum yang menyatakan dirinya Pancasilais namun mengutuk bahkan sangat takut sekali dengan PKI. Bahkan sampai ada ormas yang tidak mengakui adanya Pancasila di NKRI dan ingin merubah negara Indonesia yang kita cintai ini sebagai negara khilafah. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang sangat takut sekali dengan PKI. Mereka mengaku sebagai dirinya sangat Pancasilais dan menuduh PKI sebagai oknum atau salah satu partai yang ingin merubah Pancasila ini sendiri. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kepanikan bagi publik, sebab PKI sendiri secara perdata itu sudah dihapus oleh pemerintah. Mungkin ideologinya masih ada, tetapi secara perdata atau secara kelembagaan PKI itu sebenarnya tidak ada. Namun akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang sedikit isu saja langsung dilarikan pada kebangkitan PKI dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh salah satu ustadz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, baru saja kita dikagetkan dengan peristiwa berdarah, yakni peristiwa pembunuhan terhadap Syekh Ali Jabir, di mana ada seorang yang berupaya untuk membunuh, menikam dan menusuk beliau di tengah-tengah acara beliau sedang mengisi sebuah acara di Bandar Lampung, saudara. Kalau kita bilang bahwa ini bukti di antara bukti bahwa PKI sedang bangkit lagi di negeri kita, nanti kita dibilang menyebarkan isu, menyebarkan hoax dan seterusnya. Yang membuat saya heran dan bingung sampai detik ini, di setiap adanya peristiwa, berita, pembunuhan, penusukan, yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa korbannya selalu para ustadz, para kiai, para ulama, utamanya adalah tokoh-tokoh nasional 411 dan 212. Ada apa ini, saudara? Tak pernah saya mendengar informasi atau berita pembunuhan, penusukan terhadap Ustadz Abu Janda Al-Tololi misalnya, pembunuhan atau penusukan terhadap Ustadz Denny Siregar, Muhammad Guntur Ramli, Ade Armando. Gak pernah saya dengar berita itu, saudara. Ya, kemudian yang membuat saya heran, peristiwa berdarah pembunuhan kepada Syekh Ali Jabir ini kok terjadinya setelah ada seekor monyet yang mengatakan bahwa hafid Quran, penghafal Quran yang wajahnya good looking itu sumber radikalisme. Itu yang membuat saya kaget, karena saya teringat bahwa Syekh Ali Jabir itu adalah seorang ulama nasional asal kota Madinah, Saudi Arabia, penggerak gerakan 411 dan ulama 212, dan yang saya ingat beliau itu ulama yang hafal Quran 30 juz dan wajahnya good looking, saudara. Ada apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menjaga para ulama, para da'i, para aktivis dakwah, dan para habaib serta kiai-kiai kita, karena kita harus waspada untuk mengawal mereka dengan pengawalan
yang sangat super ketat. Semoga Allah Ta'ala jaga para ulama kita dan Allah tumpas musuh-musuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Mahir At-Tuilidi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, padahal itu penusukan dari Syekh Ali Jaber. Beliau mengatakan bahwa penusukan tersebut bagian dari kebangkitan PKI. Ini kan menjadi sebuah kerancuan bagi kita semua. Beliau sebagai seorang ustadz seharusnya memberikan sebuah tausiah yang memberikan sebuah kecerahan hati dan juga keharmonisan bagi kebersamaan, bukan menuduh satu sama lain. Ini bukan ustadz namanya kalau seperti itu menurut saya, tetapi ini adalah ustadz yang menurut saya masih perlu diperhitungkan. Presiden Soekarno mengingatkan menerapkan Pancasila itu kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan maupun tindakan itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok, agama maupun budaya, apalagi sampai menyalah-nyalahkan kelompok atau budaya lain, sehingga hal tersebut sangat merugikan negara, bahkan dapat menjadi sebuah kegaduhan di mata publik dan mampu memecah belah negara yang kita cintai ini. Ingat bahwa Indonesia ini sangat luar biasa, di mana satu negara mampu menjunjung dan juga mampu mewadahi banyak sekali bangsa. Sementara di Eropa, Cina dan juga Arab itu satu bangsa tetapi dipikul oleh banyak negara. Kita harus bersyukur dengan Pancasila ini yang mampu menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu lagi. Salam Pancasila, salam kembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.